Hai guys, Wisnu di sini dan ini adalah film Little Peace. Film ini menceritakan tentang keluarga psikopat, di mana setiap memiliki anak, keluarga ini selalu mendidiknya untuk membunuh saudaranya, dan mayatnya diberikan sebagai makanan babi ternak. Mau tahu gimana kisahnya? Stay tune in this video. Let's go! Film berawal di tahun 1845. Ada sebuah keluarga psikopat yang sedang merayakan ulang tahun anaknya yang bernama Jet. Okay, now make a wish, blow 'em out. Kemudian dengan tangan bekas kakaknya langsung mengambil kue itu yang dibuat dengan olahan daging. Dan kue itu langsung dijejalkan ke mulut seseorang yang sudah dia sandra sebelumnya. Nah, karena si bocil ini ulang tahun, dia pun diberikan hadiah istimewa oleh ibunya, di mana bocil ini diberikan gergaji mesin untuk membunuh orang yang dia sandra itu. Come on now, you know what you have to do. Namun saat itu, si bocil Jet ini sempat menolaknya. Tapi si kakaknya ini langsung mendorong adiknya yang seketika kaki Sandra itu langsung terpotong. Karena belum mati, bapaknya pun langsung memukul kepalanya dengan batu. Dan inilah Leatherface. Saat tahun 1955, ada sepasang kekasih yang melintas di Texas sambil adu hoy di dalam mobil. Dan tiba-tiba di depan mereka ada seekor hewan yang menghadang jalan. Si cewek bernama Betty ini pun langsung turun menghampiri. Dan ternyata itu adalah Jet yang menggunakan kulit hewan. Karena si Jet ini meminta tolong dan kemudian lari, Betty pun langsung mengejarnya. Let me help you. Dan sampailah di sebuah peternakan. Dia pun masuk ke dalamnya dan melihat banyak tulang hewan yang bergelantungan. Dia pun menyuruh anak kecil tadi untuk keluar, tapi saat si bocil Jet ini keluar, ternyata sudah ada jebakan di bawah kaki Betty. Betty pun langsung jatuh ke bawah dan sekarat. Setelah itu, keluarlah saudara dari Jet ini dan langsung menjatuhkan mesin pemberat ke arah Betty. Kejadian itu pun mendatangkan polisi ke TKP, yang ternyata Betty ini adalah anak dari kepolisian yang bernama Hartman. Hartman yang tidak terima perbuatan dari keluarga gila ini pun berjanji akan membalas dendam. Yang kemudian Hartman mengambil Jet untuk dibawa ke panti asuhan, supaya terhindar dari didikan ibu psikopat ini. Beberapa tahun kemudian, di sebuah panti Gortman, tempat di mana Jet dititipkan, saat itu ada seorang perawat baru yang bernama Elizabeth, sebut saja Lizzie, bersama Dr. Lang yang sedang menjelaskan sejarah dari panti itu. Saat mulai bekerja, dia pun menghampiri anak pendiam yang bernama Bud dan temannya yang bernama Jackson. Kemudian ada pergelutan kecil di tempat itu yang disebabkan oleh si botak yang bernama Ike. Lizzie pun datang untuk menghentikannya, tapi si botak ini malahan ingin melecehkan Lizzie. Tapi beruntung, dia pun ditolong oleh Bud. Karena kejadian itu, Dr. Lang pun langsung datang ke lokasi dan bilang kalau dia akan menerapi si botak dan si Bud ini. Setelah itu, saat mau balik ke ruangan kerja, Lizzie pun dikejutkan oleh Jackson dan memberitahunya kalau ruang terapi Dr. Lang adalah ruang penyiksaan. Di samping itu, Dr. Lang didatangi oleh Ibu Jet bersama pengacaranya dengan membawa surat penegasan hukum untuk bertemu Jet. Tapi surat itu ditolak oleh Dr. Lang karena semua anak di tempat itu ternyata sudah memiliki nama baru. Ibu Jet pun langsung keluar dari ruangan Dr. Lang dan beralasan mencari toilet. Di sisi lain, terlihat Bud yang sedang dicukur dengan tangan diikat, begitu juga dengan Ike. Sementara itu, Ibu Jet yang tadinya beralasan ke toilet, ternyata dia masuk diam-diam ke kamar panti dan terus memanggil nama anaknya. Yang membuat Dr. Lang yang tadinya sedang asik menyiksa Bud, dia pun keluar untuk mencari Ibu Jet. Dan kejadian itu pun membuat para anak panti menjadi hilang kendali dan membuat kerusuhan.
Saat itu, Booth yang diam-diam melepaskan ikatan tangannya secara paksa dan langsung membunuh 2 petugas yang menjaganya. Sedangkan ibu Jet yang sudah ditemukan pun langsung diusir oleh Dr. Lang. Dan karena kerusuhan itu pun, Dr. Lang langsung menelpon polisi untuk meminta bantuan. Tapi tiba-tiba saja Booth masuk ke ruangannya dan membunuh Dr. Lang. Di samping itu, Lizzie bersama temannya yang bersembunyi dari kerusuhan didatangi oleh salah satu anak panti yang langsung membunuh teman Lizzie. Tapi beruntung Lizzie diselamatkan oleh Jackson yang langsung membunuh anak itu. Saat keluar dari panti, mereka berdua langsung ditangkap oleh si botak Ike dan pacarnya. Begitu juga dengan Booth yang diajak masuk ke dalam mobilnya. Di malam itu juga, mereka semua mengganti pakaiannya karena Ike bilang kalau ada yang berani kabur, maka dia akan membunuhnya. Pagi harinya, kepolisian pun datang ke TKP dan mulai mencari anak-anak yang berhasil kabur itu. Sementara itu, Ike bersama yang lainnya datang ke sebuah tempat makan. Padahal dia sendiri tidak memiliki uang. Oleh karena itu, selesai makan, dia pun membuat kerusuhan dengan membunuh polisi dan mengambil senjatanya. Saat akan melarikan diri, Booth pun sempat tertembak pistol dari salah satu korban di restoran itu. Setelah berhasil kabur, mereka pun melihat sebuah gerobak atau apalah ini dan langsung masuk ke dalamnya. Dan saat di dalam, terdapat sebuah mayat yang sepertinya mati akibat bunuh diri. Kemudian, mereka pun menggunakan tempat itu untuk bermalam sambil mengobati luka Booth. Dan saat malam hari, Booth pun disuruh berjaga lebih dulu. Sementara si botak Ike dan pacarnya ini melepaskan nafsu bejatnya. Karena keasikan berduaan di kamar, Lizzie pun memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat mengira sudah berhasil kabur, ternyata sudah ada Ike di belakangnya yang ingin mengadu nafsu dengan Lizzie. Tapi beruntung, kemudian Jackson pun datang dan bergelut dengan Ike. Mendengar keributan, pacar Ike pun datang dan menodongkan shotgunnya, yang membuat pergelutan itu pun harus selesai. Setelah itu, Ike pun menghampiri Booth dan mengatai dirinya bodoh karena tidak becus dalam berjaga. Hinaan itu pun membuat Booth menghampiri Ike yang saat itu sedang pipis dan langsung memukulnya dengan sebuah balok kayu. Pagi harinya, karena Ike dan Booth menghilang, mereka pun mulai mencarinya. Saat mencari, Jackson dan Lizzie pun menemukan Booth yang ketiduran di atas mayat si botak yang sudah mati. Sedangkan pacar Ike ini berhasil ditangkap oleh anak buah Hartman, yang kemudian Hartman menembaknya karena sudah mengata-ngatai almarhum putrinya. Dan saat itu, anjing pelacak pun dilepaskan. Jackson yang saat itu menemukan sebuah bangkai hewan, dia pun mengajak Lizzie dan Booth untuk bersembunyi di dalam perut hewan itu. Setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, bisa-bisanya si Lizzie ini berteriak meminta tolong pada salah satu polisi yang lewat di tempat itu. Kejadian itu pun membuat polisi yang lewat itu memanggil bantuan. Dan anehnya lagi, si Booth ini menghampiri dengan berjalan santuy ke arah polisi itu. Hasilnya, si Booth pun harus tewas ditembak di kepala oleh si polisi. Dan kematian Booth pun memicu kemarahan Jackson, yang secara barbar membunuh polisi itu. Kemudian mereka pun melarikan diri dengan menggunakan mobil polisi, disusul oleh Hartman yang mengejar dari belakang. Saat itu, tembakan Hartman pun berhasil mengenai mulut Jackson, yang membuat mulutnya robek seketika. Sementara Lizzie pun hilang kendali dan langsung menabrak pagar pembatas jalan. Malam harinya, setelah sadar, Lizzie pun dibawa ke sebuah peternakan tempat dulu anak Hartman dibunuh. Dan di sana sudah ada Jackson yang digantung. Yang ternyata Jackson ini adalah si bocil Jet yang membunuh anak Hartman. Di sisi lain, ternyata salah satu polisi ini merupakan orang bayaran dari ibu Jet,
yang kemudian memberitahunya kalau anaknya dibawa oleh Hartman di sebuah gudang tua. Singkat cerita, Ibu Jet pun langsung datang sambil membawa gergaji mesin, disusul oleh anak-anaknya yang berhasil memukul Hartman sampai tak sadarkan diri. Saat itu, Jackson yang belum mati dibawa ke rumah oleh ibunya yang langsung menjahit mulutnya. Saat Lizzie tersadar, dia bersama Hartman pun berusaha melarikan diri dari sana. Tapi sayangnya mereka berhasil diketahui dan ditangkap oleh anak-anak gila itu. Ibu Jet pun memanggil Jackson, dan Jackson pun datang sambil membawa gergaji mesin yang kemudian membunuh Hartman dengan sadis menggunakan alat itu. Melihat itu, Lizzie pun memberontak dan berhasil melarikan diri. Tapi keberadaannya berhasil diketahui oleh Jackson dan langsung memenggal kepalanya dengan gergaji mesin. Keesokan harinya, mayat dari Hartman dan Lizzie itu kemudian dicincang dan diberikan pada babi-babi peliharaan mereka. Dan film pun berakhir.